Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk membongkar PC. Karena kalian nanti ketika praktek merakit PC berada di lab hardware, kalian akan dipertemukan dengan satu PC yang utuh, sehingga kalian harus membongkar terlebih dahulu untuk dirakit kembali. Bagaimana caranya untuk membongkar? Simak terus video berikut ini. Baik anak-anak, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk membongkar PC. Alat yang kita butuhkan hanya obeng, kemudian dan kuas untuk alat membersihkan, dan jangan lupa ya untuk penerapan K3 lainnya kita memakai masker ya. Nanti kalian praktek memakai masker ya, sehingga ada debu yang berada di PC ini tidak sampai terhirup oleh kalian. Baik, selanjutnya adalah kita membongkar. Kita lepas dulu ya bautnya yang di bagian belakangnya PC. Untuk yang pertama kali kita membuka bagian dari samping PC ya, dengan cara di bagian belakang PC ini ada bautnya ya, kita buka saja. Kalau misalkan bautnya itu bentuknya seperti ini, kita menggunakan obeng. Tetapi kalau misalkan hanya bentuknya seperti ini ya, bisa diputar dengan tangan. Bagian sampingnya sudah terbuka, kemudian kalian posisikan tidur seperti ini. Yang bagian depan PC itu di sebelah kanan kalian, yang bagian belakang PC berada di sebelah tangan kiri kalian. Baik anak-anak, langkah selanjutnya adalah kalian harus membongkar atau melepaskan kabel-kabel yang tertancap di dalam PC ini. Kalau misalkan seperti ini karena ada fan tambahan, kita lepas dulu. Ini juga diikat, kita lepas dulu. Kabel-kabelnya semua yang nancap dilepaskan dulu. Jangan lupa kalau misalkan melepaskan ya, ditarik dan digoyang kanan kiri ya. Kalau agak sulit, kalian tarik sambil digoyang kanan kiri. Semua kabel dilepaskan dulu. Oke, untuk yang bagian ini karena ini ada penguncinya, ini penguncinya harus ditekan dulu ya anak-anak. Kemudian kalian sambil tarik sambil goyang-goyang. Jadi sambil ditekan, ditarik dan goyang-goyang sampai terlepas seperti ini. Ini penguncinya. Kemudian yang lain juga sama, tinggal ditarik sambil ditahan mainboardnya ya. Jangan asal tarik, tapi mainboardnya sambil ditahan. Semua kabel sudah kita lepaskan. Taruh seperti ini dulu. Kemudian ini juga ada kabel powernya, ada penguncinya seperti tadi, ditekan kemudian ditarik dan digoyangkan. Oke, seperti kabel-kabelnya sudah terlepas semua ya. Nah, langkah selanjutnya kita melepaskan harddisk dulu ya. Ini harddisk. Kalau ini kita pakai obeng. Kemudian untuk bautnya jangan lupa ya anak-anak, untuk dikumpulkan jangan sampai hilang. Bautnya sudah terlepas,
kita tinggal tarik aja ya ke kiri ya. Ini bagiannya, ini kalau kotor kita bersihkan ya dengan kuas. Oke, kita taruh dulu, kemudian kita lepaskan sidirumnya. Langkah selanjutnya adalah kita membuka mainboardnya ya. Ini mainboardnya. Di sini ada beberapa baut, 1, 2, 3, 4. Ya. Ingat ya anak-anak, mainboardnya ini tetap seperti ini dulu ya. Untuk heatsink jangan langsung dilepas ya. Nanti kita lepas di luar saja, karena ini prosesornya harus dalam keadaan bersih. Kalau kita buka sekarang ini, takutnya bunyinya itu masuk ke soketnya prosesor. Jadi kita biarkan ini seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk yang RAM, memori ini boleh kita lepaskan. Caranya dibuka ini pengundinya, kemudian kita angkat. Sekarang kita buka mainboardnya. Ini baut-bautnya tidak terlepas, boleh kita angkat. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang power supply-nya kita biarkan tetap seperti ini dulu. Ini nggak usah dilepas ya, karena untuk mempersingkat waktu. Karena ini sama aja, kalau kita pasang itu berada di sini ya. Bagiannya ada di sini. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita akan melepaskan heatsink ini ya. Oke, caranya lepaskan dulu kabelnya, kemudian baut-bautnya ini dibuka dengan obeng. Ini kalau misalkan kalian praktek anak-anak, itu harusnya ada alas yang lunak ya, seperti spons ya, atau karpet gitu ya. Jadi sebenarnya tidak boleh seperti ini, karena nanti akan berpengaruh pada solderan-solderan dari elko-elkonya mainboard. Jadi tidak merusak kaki-kakinya ini. Maka dialasi dulu seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini tinggal ditarik, kemudian ini dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, di sini ini namanya soket prosesor. Kemudian di sini ada penguncinya. Nah, ini caranya ditekan dulu. Cara melepaskannya ditekan dulu ya. Kemudian kalian geser ke belakang ya. Jadi mengarah ke kalian ya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Cara meletakkan mainboard ini itu sama kalian meletakkan casing ya. Jadi yang
bagian belakang itu berada di sebelah kiri, ini kan sebelah depan ada berada di sebelah kanan tangan kalian. Jangan kebalik seperti ini ya, nanti susah untuk melepaskannya. Kalau misalnya kita seperti ini, kita harus ini. Tapi kalau posisi seperti ini, kalian akan mudah. Jadi didorong sedikit, tarik ke belakang. Saya ulangi, didorong ke bawah, kemudian tarik sedikit ke belakang, kemudian kita buka soketnya ini, tutup soketnya. Masih kotor ya. Kemudian untuk melepaskan, saya bersihkan. Setelah dibersihkan ya, ini tadi banyak debu ya, jadi biar kelihatan tempat untuk mengangkat prosesor ini. Jadi di sini ada cekungan ya, ada cekungan gini sama ini. Nah, ini adalah untuk meletakkan jari kita untuk mengangkat prosesor. Nah, jadi posisinya dari sini, jadi kalian ngambilnya dari sini. Kalau ngambilnya dari sini kan susah. Ini sebenarnya kalau prosesornya baru, bagian di sini ya, yang putih-putih ini tidak boleh tersentuh ya, jadi kalian hanya boleh menyentuh samping-sampingnya aja ya, atau pinggir-pinggirannya ini. Jadi seperti ini. Ini prosesor ya. Untuk lebih jelasnya kita bersihkan dulu. Ini prosesor berapa ini? Kapasitas dari prosesor, kalian lihat tulisan yang ada di bagian atas prosesor. Di sini tertulis Intel 86E8408 ya, bawahnya adalah Intel Core Duo. Berarti dia prosesor Intel Core Duo. Kemudian di bawahnya itu kan ada nomor serinya ya, SLB. Kemudian bawahnya adalah 3,0 GHz ya, jadi 3 Hz. 3 Hz. Berarti dia kecepatannya prosesornya itu 3 Hz ya, 3 GHz. Lagi ya anak-anak, ini bagian soket prosesor ya. Perlu diingat bagian ini harus steril ya, jadi tidak boleh kotor di dalamnya ini ya. Kotak ini tidak boleh kotor, tidak boleh banyak tersentuh tangan ya. Apalagi tangan kalian kalau misalnya berkeringat, nah itu malah nggak boleh, karena ini sangat sensitif sekali ya, sangat sensitif sekali, sama dengan yang ini di kotor, dia akan tidak terdeteksi oleh mainboardnya. Prosesornya ini tidak akan terdeteksi oleh mainboardnya. Jadi ini harus bersih ya. Nah, di sini harus bersih. Nanti ketika kita merakit lagi, kita bersihkan ya, pakai tisu atau penghapus pensil. Baik, untuk heatsink anak-anak, untuk seperti kalian untuk pemula ya, untuk belajar merakit komputer ya, belilah heatsink yang modelnya seperti ini ya, atau cari yang modelnya seperti ini. Jadi dia untuk memasangnya ya, atau mengkaitkannya, dia pakai obeng, dia pakai ulir, kaki-kakinya pakai ulir ya. Karena ada satu lagi heatsink macamnya seperti ini. Nah, ini juga heatsink ya, ini prosesor, tapi pengunjinya itu tidak pakai obeng.
pasangnya tinggal ditekan kemudian diputar ke kanan. Tapi kaki-kakinya ini harus masuk dulu di lubang-lubang pengait dari hatching sini. Jadi caranya ini harus dimasukkan dulu, kemudian baru ditekan, kemudian diputar. Nah, karena ini harus masuk dulu dan harus ditekan dan diputar, biasanya kalau nggak pas, belum masuk, kemudian ditekan dan diputar, biasanya akan patah. Kaki-kakinya ini akan patah, ini mudah patah. Jadi kalian kalau misalkan kebetulan ketika membongkar PC mendapatkan hatching ya, atau pendingin proteksi yang seperti ini, harus hati-hati. Nanti yang seperti ini mungkin sedikit lebih aman ya, jadi tidak beresiko. Baiklah anak-anak, itu tadi kita membongkar PC ya. Ini bagian-bagian alatnya. Nanti kalau kalian praktek membongkar PC ya, sebelum rakit membongkar PC, kalian sambil dibersihkan peralatannya ini, kemudian sambil mengidentifikasi maksudnya adalah kalian harus mengenali item-item yang kalian bongkar, item-item yang kalian rakit. Contohnya misalkan harddisknya itu mereknya apa, kapasitasnya berapa, kecepatannya berapa. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain ya, kapasitasnya berapa, kecepatannya berapa. Baik anak-anak, sampai di sini dulu untuk proses bongkar PC. Nanti akan berlanjut lagi, video selanjutnya adalah untuk merakit PC. Baik, sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa paham. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.